Siapa namanya? Nama saya Agnes, umur saya sekarang 63. Saya cuci darah sudah hampir 5 tahun. Saya cuci darah hampir 5 tahun. Dulu saya pertama cuci darah, kreatin saya 8,5 pertama. Setelah itu kreatinnya naik terus sampai ada yang 16, 12,5, ada yang 16,5, ada yang 11. Cuma yang lainnya itu saya kebanyakan sudah saya buang. Cuma ini ada beberapa lembar yang saya simpan. Lainnya sudah saya buang. Sekarang ini terakhir saya setelah minum SOP 1 bulan itu saya tes lagi, kreatin saya jadi 4 dan saya kencingnya lebih lancar, lebih sering kencingnya. Kalau dulu udah bisa kencing, kita kalau kebelet seperti mau kencing kita ke kamar mandi paling keluar 1 tetes 2 tetes. Sekarang tuh lebih banyak dan lebih sering juga BAB. Dulu kalau susah BAB kita susah sekali BAB, apalagi kalau minum sangobion itu udah bisa BAB. Sekarang saya lebih sering BAB, 1 hari bisa 3 kali, 4 kali, minim 2 kali, minim sekali lah sampai 2 kali. Sekarang bisa 3 kali sampai 4 kali BAB-nya. Dan ya, kalau dilihat BAB-nya itu lucu, kayak ini agar-agar bisa lurus. Ya, kan orang Jepang pernah ngomong, kita kalau BAB kita panjang itu katanya berarti bagus. Jadi saya pernah lihat nih, itu BAB-nya bagus panjang sekali, tapi tidak keras. Nggak keras, lembek, jadi seperti agar-agar itu panjang. Itu katanya ada sakit apa? Sakit yang lain, lutut atau apa, tulang? Ya, saya cuci darah, gara-gara cuci darah ini saya kena tulang. Ini sekarang tulang saya bengkong, jari-jari juga ini sudah apa? Ini tumbuh tulang semua, sakit semua, lutut-lutut. Saya sudah operasi lutut. Operasi lutut saya sudah 11 bulan. Tapi tiap hari, tiap malam saya nangis kesakitan. Sakit terus, apalagi kalau duduk kelamaan juga sakit. Jadi setelah saya minum SOP itu lebih enak. Kalau dulu kaki saya sakit, saya tiap hari mesti minum anti nyeri. Namanya anti nyerinya apa ya, saya lupa. Saya tiap hari minum anti nyeri. Sekarang setelah saya Anatram, namanya Anatram. Anatram ini sudah paling tinggi punya obatnya untuk obat nyeri. Kadang saya minum Anatram 1 biji itu masih nyeri sampai 2 biji. Sekarang ini saya sudah hampir tidak pernah minum, jarang sekali. Paling beberapa hari, kadang kalau parah sekali, kalau saya kecapean jalan, saya suka jalan soalnya. Kadang dari pagi saya sudah jalan jam 10, saya keluar rumah jalan ke mall kemana-mana sampai jam 10 malam saya pulang. Jadi saya pulang mandi, tinggal tidur. Sebelum SOP pernah nyoba apa aja? Kalau sebelum SOP saya pernah nyoba laminen, putier, terus itu cung chow, ulat Tibet itu saya habis banyak. Itu di tim 5 ulat sama 5 kolesom, 2 jam di timnya. Yang jaga suami saya yang timkan. Pagi sore saya minum pagi sore. Tapi ya tetap nggak bisa juga. Oh, yang lain laminen, putier juga nggak ada hasilnya? Nggak ada hasil. Ada lagi yang lain lagi, saya ada lagi minum lainnya lagi. Cuma saya lupa namanya apa. Itu juga taruh di bawah lidah. Taruh di bawah lidah juga, tapi nggak ada hasil juga. Apa ya namanya? Sasetan gitu, tapi minumnya ditaruh, saya lupa namanya, taruh di bawah lidah. Berarti ini yang terbaik SOP ini ya, dari semua sebelumnya? Saya rasa gitu ya. Oke, terima kasih. Oke. Menurut data dari WHO, terjadi peningkatan penyakit genetik pada usia muda dan peningkatan kematian akibat penyakit jantung. Lebih dari 17 juta orang meninggal akibat penyakit jantung. Di Jepang, kami percaya bahwa buruknya kesehatan tubuh disebabkan oleh 2 alasan utama. 1. Penyempitan pembuluh darah. Diet yang buruk seperti fast food, makanan berlemak tinggi, serta kurang olahraga menyebabkan lemak menumpuk pada dinding pembuluh darah yang dapat mengakibatkan risiko penyumbatan, stroke, dan penyakit jantung kronis. 2. Ketidakmampuan tubuh menetralisir racun dalam hati mengakibatkan racun dan zat berbahaya ikut tersebar lagi dalam tubuh melalui darah, menyebabkan organ-organ lain menjadi sakit dan meningkatkan kemampuan sel kanker tubuh besar dalam tubuh. Berfokus pada mencari jawaban terhadap problem ini, para ahli di AFC terinspirasi dari kekuatan penyembuhan misterius dari telur salmon, yang merupakan rahasia ratusan abad dari Jepang yang berpotensi meremajakan organ tubuh dari dalam. Lebih dari 100 tahun yang lalu di Jepang kuno pada zaman Meiji, nelayan Ryoshi diperintahkan oleh kaisar untuk mengumpulkan ikan Enchiridium keta salmon yang berada di samudera paling berbahaya di Jepang.
Ikan Enchoritus keta salmon ini hanya dikonsumsi oleh permaisuri dan kaisar saja. Mereka tidak mengkonsumsinya sebagai makanan, tapi lebih sebagai obat-obatan karena ikan Enchoritus keta salmon dikenal mempunyai kemampuan penyembuhan misterius untuk kecantikan dan panjang umur. Akibat ekstrimnya sinar matahari dan tingkat garam yang tinggi menciptakan luka dan pembekakan pada nelayan Ryoshi. Karena penasaran, mereka mencoba kaviar dari ikan Enchoritus keta salmon pada peradangan mereka. Yang mengejutkan mereka, luka dan peradangan mereka sembuh dengan cepat dan tidak meninggalkan bekas luka sama sekali. Meskipun ikura dari ikan Enchoritus keta salmon sangat langka dan menjadi sangat berharga, orang Ryoshi tidak akan menjualnya walaupun dengan harga yang tinggi. Setelah turunnya era Meiji, ikura ikan Enchoritus keta salmon menjadi sangat populer di kalangan atas Jepang yang ingin memiliki umur panjang dan awet muda. Saintis di AFC Jepang memperkenalkan salmon ovary peptide dengan nanopartikel yang dapat diserap tubuh secara maksimal dan telah mendapatkan 3 paten dari Jepang untuk cell regeneration effect, membantu memperbaiki sel dan melawan sel kanker. Efek in improvement of blood circulation, efek dalam memperbaiki sirkulasi pembuluh darah. Efek in skin improvement, efek anti-aging. Dengan glutathione membantu membersihkan liver. 100% safe, halal, CMP, dan sertifikat bebas radiasi. SOP 100+. Reverse aging process from inside out in 8 weeks.